Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan ERD atas nama Gilang dan Widujiantoro dengan NIM 3411181174. Dan untuk rekan saya di sini ada Fadika Kurniawan dengan NIM 3411191143. Nah, di sini ERD merupakan notasi grafis dalam pemmodelan data konseptual yang mendeskripsikan hubungan antara penyimpanan. ERD digunakan untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data. Dengan ERD, kita dapat menguji model dengan mengabaikan proses yang harus dilakukan. ERD menjawab pertanyaan seperti ini. Contoh, data apa yang diperlukan, bagaimana data yang satu berhubungan. Ini adalah notasi simbolik ERD, di mana si balok adalah himpunan entitas dan untuk lingkaran itu disebut dengan atribut, untuk belah ketupat disebut dengan himpunan relasi, dan untuk garis itu bisa disebut dengan link. Untuk notasi ERD tersendiri ya seperti tadi, terdiri dari entitas. Apa sih entitas itu? Nah, entitas itu adalah suatu objek yang dapat diidentifikasikan dalam lingkungan pemakai, sesuatu yang penting bagi pemakai dalam konteks sistem yang akan dibuat. Contoh, ada entitas pelanggan, mahasiswa, pekerja, mobil, dan lain-lain. Dan ini adalah atribut. Atribut itu adalah elemen dari sebuah entitas dan berfungsi mendeskripsikan karakter entitas. Setiap ERD bisa terdapat lebih dari satu atribut. Ya, contohnya seperti satu entitas tersebut memiliki beberapa atribut yang disebut dengan warna item, ukuran item, deskripsi item. Itu contohnya. Jika contoh ada lagi, contohnya seperti mahasiswa, dia memiliki atribut seperti nama, ada NIM, ada IPK. Nah, contohnya seperti itu. Untuk relasi atau hubungan, menunjukkan adanya hubungan relasi di antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Contoh, ada mahasiswa. Nah, di sini relasinya itu mengikuti, yaitu kuliah. Begitu. Untuk contoh relasi antar tabel. Nah, untuk contohnya itu ada di gambar tersebut. Yang saya tampilkan, ada tabel mahasiswa dan ada tabel matkul. Di sini juga ada tabel penghubungnya, contoh ada tabel nilai. Jadi dari relasi-relasi tersebut yang tadi saya tampilkan, dia memiliki relasi tersendiri dengan atau misalkan primary atau query-nya. Maksud saya kayak key-nya kuncinya. Jadi dia akan dimasukin lagi dalam satu nilai, dalam satu entitas yang sama. Di sini itu selanjutnya itu kardinalitas atau derajat relasi. Kardinalitas relasi menunjukkan jumlah maksimal entitas yang dapat berelasi dengan entitas pada himpunan entitas yang lainnya. Contoh yaitu ada one to one, ada one to many, ada many to one, ada many to many. Untuk mapping kardinalitas, kita memiliki contoh yaitu one to one, di mana A1 berhubungan dengan B1, A2 berhubungan dengan B2, A3 berhubungan dengan B3, dan A4 berhubungan dengan B4. Dan contoh misalkan one to many, dia dari satu kardinalitas dia memiliki dua kardinalitas menuju ke dua kardinalitas yang lain. Contoh ada satu menuju B1 dan B2 atau A3 menuju B5 ke B4 atau misalkan A2 menuju B3 dan B4 begitu. Di sini ada contoh yang lain yaitu many to one, yaitu dari banyaknya kardinalitas menuju satu kardinalitas yang lain. Dan contoh yang kedua itu di gambar yang B, ada many to many, di mana satu kardinalitas memiliki kardinalitas yang banyaknya lagi. Jenis hubungan, di sini jenis hubungan itu ada satu ke satu, seperti yang tadi kita jelaskan. Entitas pada himpunan entitas A berhubungan dengan paling banyak satu entitas pada himpunan entitas B. Dan begitu juga sebaliknya, setiap entitas B pada himpunan entitas B dan begitu pun juga sebaliknya, setiap entitas B pada himpunan entitas B berhubungan paling banyak satu entitas pada himpunan entitas A. Untuk satu ke banyak atau one to many, setiap entitas pada himpunan entitas A dapat berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan entitas B. Dan sebaliknya juga. Untuk banyak many to one atau banyak ke satu, setiap entitas pada himpunan entitas A berhubungan paling banyak satu entitas pada himpunan entitas B, dan juga sebaliknya. Kalau misalkan untuk banyak ke banyak, setiap entitas pada himpunan entitas A dapat berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan entitas B, dan juga sebaliknya.
Untuk simbol kardinalitas ERD, yaitu contoh ini, ada one to one. Ya, contohnya misalkan dia memiliki relasi yang satu, jadi cuman ada satu penghubung atau link. Untuk one to many, dia dari satu link menuju relasi dengan banyaknya link. Untuk many to many, dari banyaknya link, dia akan menuju ke banyaknya link lainnya. Untuk diagram IR dengan kamus data, diagram IR contoh misalkan ini ada mahasiswa, dia memiliki atribut NIM, nama mahasiswa, alamat mahasiswa, tanggal lahir, dan begitu pun juga contoh-contoh yang lainnya di bawah. Nah, di sini ada derajat relasi minimum. Derajat kardinalitas relasi itu memiliki hubungan korespondensi maksimum yang diperoleh terjadi antara himpunan entitas yang satu terhadap himpunan entitas lainnya. Derajat relasi minimum menunjukkan hubungan korespondensi minimum yang boleh terjadi dalam sebuah relasi antara himpunan entitas. Derajat minimum boleh disertakan, boleh juga tidak. Notasi disatukan dengan derajat relasi maksimum. Inilah contoh relasi minimum. Dan ini ada contoh studi kasus sistem informasi reservasi hotel. Ini kita bisa penentuan entitas yang digunakan itu bisa entitas tamu, ada entitas pesan, kamar, jenis kamar, dan lain-lainnya. Nah, ini adalah contoh penentuan hubungan antar entitas. Pendeklarasi entitas ke tabel juga ini sama. Untuk jika tidak jelas tim bisa di pause. Ini ada relasi tabel, bisa di pause. Inilah contoh soal satu soal membuat sistem penjadwalan kuliah. Di sini jawabannya itu kita bisa membuat entitas jadwal, entitas dosen, dan entitas mata kuliah, atau juga entitas mahasiswa. Ada entitas ruang, entitas petugas, dan lain-lain. Di sini RD-nya itu contohnya itu seperti gambar tersebut, dan relasi tabelnya itu hasilnya seperti ini. Dan mungkin sekian saja yang saya jelaskan. Terima kasih.